Selamat pagi buat kita semua. Jadi Om Mama ini kali ini bikin video perdana mengenai masa pandemi kali ini di Hong Kong. Pada hari ini, start dari hari ini tanggal 8 sampai 10 April nanti, 3 hari berturut-turut kita disarankan untuk melakukan tes massal. Dan ketentuan ini telah dikirim SMS ke seluruh warga Hong Kong TKW tanpa terkecuali, pokoknya semua orang Hong Kong yang pokoknya nomor-nomor yang terregistrasi itu pasti dikirimkan semua SMS bahwa disarankan untuk melakukan tes massal pada hari ini sampai tanggal 10 nanti. Jadi 3 hari berturut-turut kita disuruh untuk tes massal. Tetapi dalam peraturan kali ini, tes massal ini menjelaskan bahwa ketika 3 hari berturut-turut kita tes massal secara massal itu dan hasilnya negatif, kita tidak perlu melaporkan ke petugas, ke government gitu. Jadi cukup di keep saja. Tapi kalau positif harus dilaporkan ke link yang telah di SMS-kan oleh government ke setiap kita yang ada di Hong Kong. Oke? Dan antigen yang Om Mama ini pakai kali ini, yang ini karena ini sebenarnya bukan yang dari pemerintah kasih ya, ini dikasih sama pendeta saya waktu lalu, dan ini masih ada 2 sih sebenarnya. Kemarin aku udah pakai 1, tetapi aku ada antigen yang bukan antigen sih, yang PCR itu harus dimasukin ke petugas gitu. Tapi ini yang memang langsung hasil keluar, dan ini cara pakainya ada di sini. Dan kali ini pagi ini Om Mama ini belum ngapa-ngapain, maksudnya belum sarapan, belum minum air pun belum. Biasanya Om Mama ini bangun pagi itu udah minum air putih gitu segelas, tapi hari ini belum minum karena rencana mau tes antigen. Apalagi kemarin kan Om Mama ini juga keluar ke bantu teman untuk ngurusin visanya gitu. Jadi kebenaran juga hari ini aku diharuskan tes, jadi aku tes kayak gitu. Tapi sebenarnya sih sebelum aku tes ya cerita sedikit. Sebenarnya dari bos Om Mama ini yang tempat aku tinggal ini, dia sih ngomong dia memang tiap hari tes antigen gitu. Jadi dia udah ngomong kalau seandainya dia negatif saya nggak perlu tes. Tetapi kan karena hari ini memang disarankan pemerintah untuk kita tes massal, jadi tes secara pribadi kayak gitu. Aku ada ini, dan sebenarnya udah ada yang dikirimkan oleh pemerintah ke rumah kita, baik masker atau obat-obatan, dan untuk tes antigen itu udah dikirimkan sama pemerintah, tapi kan di sama majikan gitu. Dan dia ini keluar, jadi mungkin nanti dia kasih saya, tapi aku udah harus pakai ini aja, nggak apa-apa, sama aja sih sebenarnya. Jadi kita tinggal lihat hasilnya. Dan sekedar informasi, mungkin udah banyak yang tahu juga, yang teman-teman di Hong Kong, bahwa setiap keluarga pasti akan dikirimkan dari pemerintah baik masker atau antigen dan obat-obatan untuk kita melakukan tes massal itu gitu guys ya. Jadi oke, tidak usah berlama-lama lagi, takut kalian kok lama sih omongan Om Mama ini. Apalagi ini udah lama Om Mama ini nggak bikin video, dan ini pertama kali lagi Om Mama ini nge-vlog dan mengenai tes massal ini. Dan tes antigen massal sih, kalau mau dibilang antigen atau PCR ya sama aja lah, cuman nama-namanya aja yang jelas. Yang penting nih di hidung nih mau dicolok gitu loh maksudnya. Oke. Dan stay tune, nanti kalian ikutin acara Om Mama ini buka, dan untuk cara apa sih mau dibilang, cara menggunakan antigen kayak gitu loh. Jadi stay tune. Oke guys, saatnya Om Mama ini buka, dan ini memang masih disegel, dan ini juga disegel ya guys. Jadi ini memang benar-benar masih baru, dan Om Mama ini sekarang akan membukanya. Oke, biar kalian lihat dalamnya ada apa. Karena kayaknya kemarin Om Mama ini udah sempat live streaming untuk kasih tahu ini, tapi dalamnya kan belum tahu. Jadi
kita buka. Dan ini untuk di dalam, masukkan ke dalam hidung. Ini ada cara itunya, cuman kemarin Mama ini udah sempat ini kan, udah sempat tahu gitu, udah sempat ngetes. Tapi Mama ini nanti nih, ini untuk alat untuk meneteskan air yang akan kita, mana lagi nyangkut dia. Oke. Nah, ini cairan ini nanti kan kita masukkan, ini cara menggunakan antigen. Semua antigen sama sih kayaknya, cuman beda-beda ininya aja ya. Ini untuk dicolokkan ke lubang hidung, dan ini nanti selesai kita colokin lubang hidung baru dimasukin ke sini dalam beberapa menit gitu. Dan ini ada petunjuknya. Petunjuknya adalah ini bahasa Inggris sih, tapi aku agak mengerti gitu. Nah, pertama masukkan ke hidung. Sini masukkan hidung, diputar 5 kali dalam 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 kayak gitulah. Dan habis itu dimasukin ininya, kayaknya bentar, dan inside the drop is. Nah, pokoknya ini diputar-putar lah, maksudnya ini diputar-putar di dalam di hidung kayak gitu. Nanti ketika ini udah dimasukin ke dalam hidung, nanti dimasukin ke dalam air ini. Kita ini kan ada buka kayak segelan gitu ya guys ya, segelan, dan dimasukkan, dan di sekitaran berapa ini, 5 kali insert this swab ini, kayak putar-putar 5 kali kayak begitu. Nanti kayak dikocok-kocok selama kayak 10 kali kayak gitu, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kayak begitu, dan didiamkan 1 menit. Kemudian baru diteteskan ke dalam sini. Di sini nanti aku buka, soalnya ini kan masih segel, nanti kalian lihat aku buka. Oke. Nanti stay tune aja, nanti kalian lihat gimana caranya ini ngebor hidungnya ini. Oke. Stay tune. Oke, kita start now. Ini dimasukin ke lubang hidung. Oke. Aku suka gitu. Nah, ini dibuka segelnya. Duh, perih hidung gua. Kemudian dimasukkan ke dalam sini, dalam air nih. Udah selesai. Kemudian ini petunjuknya, kalau udah dimasukkan ini selama 5 kali kayak begini tuh, 2 3 4 5. Oke. Ini udah kan. Jadi jangan lupa siapkan tempat buat taruh kotornya ya, atau langsung masukkan lagi ke dalam sininya ya. Kemudian ini dibuka segelnya, kemudian ditutup, botolnya ditutup, ini ditutup. Oke, kita udah tutup, dan di shake 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, nanti di sini ada petunjuknya. Kemudian diamkan selama 1 menit. Nah, sekarang baru start. Kita nunggu sampai 1 menit ya, didiamkan. Kita sambil ngobrol. Dan Oma Meni ini kalau dia sendiri itu pasti perih gitu, tapi
waktu di petugas ke tempat tes sana enggak gitu. Apa mungkin karena memang mepet nempel sampai nempel gitu kali ya. Oke, 30 detik lagi. Habis itu kita akan masukkan ke hasilnya ke sini. Jadi tinggal tunggu hasil, biasanya hasilnya langsung keluar ya guys. Pokoknya stay tune, tinggal 20 detik lagi. Jadi nanti tinggal Om Mama ini buka. Oke. Ininya apa, tempat tesnya nanti dimasukkan ke dalam sini ya guys, nanti hasilnya keluar di sini. Oke, kita mulai. 2 tetes ya guys, ini peraturannya 2 tetes, 1 2. Oke, kalian bisa lihat. Nah itu nanti dengan sendirinya dia naik airnya, nanti kita lihat hasilnya. Ini kalian bisa lihat, ininya mulai naik ke atas. Kemana nih? Hasilnya mulai keluar guys ya. Oke, kalian bisa lihat ini hasilnya guys. Dan PCR ini antigen ini, dan hasilnya adalah negatif guys. Jadi jika positif ini akan ada garis 2 merah, dan kalau negatif itu di C ini. Jadi ini hasilnya adalah negatif, dan kalian bisa lihat guys, hasilnya Om Mama ini berarti kan negatif gitu guys ya. Jadi ini nggak perlu di report ke government. Oke. Dan nanti Om Mama ini kasih tahu kenapa ini kok cepet gitu ya guys, nggak tunggu berapa jam gitu udah keluar hasil. Oke, stay tune. Oke guys, kalian udah lihat sendiri hasil dari antigen Om Mama ini negatif. Dan peraturan di antigen ini bahwa jika untuk mengetes ini tidak boleh lebih dari 15 menit, dan kalau di atas 15 menit hasilnya itu udah invalid kayak gitu, jadi udah nggak berlaku gitu. Dan ini cara tesnya ini dijelaskan bahwa jika hasil garis merah itu menunjukkan di C, itu berarti negatif. C itu yang artinya negatif itu disebut control line. Jadi C ini banyak yang bingung, kok ada C kok ada T kayak gitu. Jadi sini aku jelasin bahwa arti dari C ini yang negatif ini artinya adalah control line. Dan kok ada T gitu, ada T artinya apa T-nya, kadang mereka bingung kok T itu apa gitu. Ada beberapa teman kok bingung itu arti T itu apa, arti C itu apa. Nah di sini aku jelasin, kalau C itu control line, kalau T itu adalah test line. Jadi test dan control line. Jadi kalau seandainya test dan control line ini ada garis yang sama, berarti itu dinyatakan positif. Karena di T ini, T artinya test line, itu berarti positif, tesnya itu positif. Jadi terdeteksi kayak gitu, terdeteksi bahwa ketika di test line ini dia ada terdeteksi gitu loh. Jadi kalau dia nggak terdeteksi berarti dia control line, berarti negatif. Nah, gimana kalau seandainya garis merah ini tidak di C tetapi cuma di T? Nah ini yang harus kita telah baik-baik, bahwa ketika garis merah cuma ada di T, itu bukan berarti kita bukan berarti kita positif ya guys. Jadi harus kita pahami baik-baik bahwa ketika garis merah ini cuma ada di T, itu artinya invalid.
Jadi bukan berarti garis merah ada di T itu bahwa itu positif, enggak. Yang positif dinyatakan positif ketika ada 2 garis, ya, baik di C maupun di T. Tetapi kalau cuma 1 garis di T, itu hasilnya invalid, ya guys. Jadi bukan positif ya. Jadi ini harus kalian benar-benar pahami bahwa antigen itu prosesnya seperti itu. Oke guys, dan ini hasil Oma Meni. Dan mungkin jika ada yang ingin tanya-tanya mungkin soal antigen atau apapun itu, whatever, silahkan tinggalkan komen, atau the next video kalian juga pengen Oma Meni sharing apa, silahkan kalian komen aja, karena Oma Meni akan berbagi info jika ada yang komen cari informasi mengenai apapun itu, baik Hongkong atau apapun yang ingin kalian nanya mengenai ini semua. Oke guys, dan ini semua atas sepengetahuan Oma Meni, dan ini semua petunjuk yang diberikan di dalam tes antigen ini ya guys. Jadi bukan dari siapa-siapa, tapi aku ikutin dari penjelasan dari informasi dari antigen ini sendiri, kayak gitu. Oke guys, terima kasih atas partisipasinya, udah nonton video Oma Meni. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan juga ikutin fanpage-nya Oma Meni atau IG-nya Oma Meni. Nanti Oma Meni taruh di link description atau di deskripsi box. Silahkan kalian follow, dan terima kasih yang udah ikutin Oma Meni sampai detik ini. Meskipun udah jarang upload, tapi kalian tetap support. Dan terima kasih. Untuk the next video, baik reaction atau apa, silahkan komen Oma Meni pengen reaction apa. Nanti Oma Meni searching atau scroll komen-komennya. Dan terima kasih, see you next video. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar, dan yang belum vaksin cepat vaksin. Oke, semangat.